Halo, hari ini saya mau sharing tentang yang namanya frozen shoulder. Nah, frozen shoulder adalah keterbatasan mobilitas atau gerak pada sendi bahu. Nah, teman-teman kita diagnosa bareng-bareng sambil lihat teman-teman terkena frozen shoulder atau enggak. Pertama, yuk ikutin. Tangannya taruh ke depan, lalu naik sampai atas. Harusnya bisa sampai atas. Yang kedua, ke samping, angkat. Nah, ini juga harusnya bisa sampai atas. Yang ketiga adalah tangannya di samping sini, kita gerakan ini keluar, external rotation. Nah, ini harusnya bisa sampai luar. Nah, yang ketiga adalah tangannya taruh di bahu, angkat sikunya melebihi pundak, kalau bisa sampai ke muka. Nah, kalau teman-teman mengalami kesusahan dalam beberapa gerakan itu, mungkin teman-teman terkena yang namanya frozen shoulder alias adhesive capsulitis. Nah, untuk terapinya seperti apa? Sebenarnya kalau terapinya itu ada macam-macam, bisa dipijat, bisa diterapi kretek gitu ya. Bisa pakai apa namanya bekam dan lain sebagainya. Tapi saya kasih beberapa terapi yang bisa dilakukan teman-teman di rumah dengan alat seadanya. Nah, teman-teman kalau punya alat bekam, nanti teman-teman nerapinya di sini nih. Nah, kalau teman-teman nanti punya alat bekam, nanti teman-teman bisa bekam di beberapa area ini nih, di beberapa titik ya. Nah, ini dari belakang nih, kita bisa lihat dari belakang. Jadi teman-teman bekam di daerah sini nih, di leher nomor satu, 2, 3, antar 4 sama 5, nomor 9, 15, dan 12. Kelihatan ya? Nah, itu dari belakang. Nah, kalau dari atas gimana? Kalau dari depan teman-teman bisa terapi di nomor satu, nomor 4, terusan nomor 2. Dan kalau mau tambah di titik yang B ini, berarti di luar bahu. Nah, itu kalau di bekam. Nah, kalau nggak punya alat bekam gimana? Paling gampang gini aja. Pakai yang namanya koin, kita kerokan. Nah, itu kalau di orang bule namanya scraping, tapi di kita namanya kerokan. Nah, di kerokan itu kita nanti kita kerok aja nih dari leher sampai ke bahu. Leher sampai ke bahu. Habis itu ini yang belakangnya ya. Ini dibelikat bagian atas. Hati-hati ya, jangan sampai kena di tulang yang tengah ini. Nah, ini dikerok. Habis itu yang di bawah belikat ini, belikat bagian bawah ini juga dikerok. Habis itu di bagian bawahnya belikat. Nah, ini juga dikerok nih. Itu yang bagian belakangnya. Nah, bagian depannya gimana? Bagian depannya adalah di bawahnya tulang kelangka ya. Tulang kelangka. Habis itu di daerah dada atas namanya pectoralis minor. Terusan ini di dada yang dekat ketiak juga, ini dikerok juga. Nah, terus yang di huruf B ini. Nah, jadi kalau teman-teman nggak punya alat bekam, bisa pakai koin aja buat kerokan. Nah, itulah yang namanya frozen shoulder. Tadi kan saya udah tunjukin ya, apa itu frozen shoulder, bagaimana cara diagnosanya, dan bagaimana kalau teman-teman mau terapi di rumah. Nah, kalau teman-teman bisa terapi itu di rumah secara rutin, biasanya si frozen shoulder itu bisa berangsur berkurang, bahkan banyak juga yang bisa hilang secara permanen. Nah, kalau teman-teman agak kesusahan untuk melakukan terapi, nanti teman-teman kalau ada waktu mungkin bisa telepon nomor telepon yang ada di deskripsi, konsultasi ke saya. Dan nanti kalau ada kesempatan, boleh juga kalau mau terapi di Kironesia. Oke, sekian dulu. Jangan lupa terus belajar terapi bersama Kironesia.